Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Karen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Keraguan di mata Xiao Yan perlahan menghilang setelah Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia menunduk dan melihat magma yang tak ada habisnya. Keseriusan muncul di wajahnya. Dia tidak yakin seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika ingin masuk jauh ke dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Dou Zong jika ingin memasuki dasar magma ini. Dou Huang biasa atau seseorang tanpa Dou Qi yang kuat kemungkinan besar akan kehilangan kekayaannya jika mereka kalah. Tentu saja, Xiao Yan merupakan pengecualian. Ini adalah tempat di mana api hati jatuh lahir. Dengan dia menjadi pemilik api hati jatuh saat ini, akan lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil tenggelam dalam pikirannya. Penguasa Suan berat sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penguasa berat itu berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat keluar. Akhirnya, benda itu menghantam dinding dengan keras. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan penguasa berat itu menembus beberapa kaki ke dalam tembok gunung. Xiao Yan telah menambahkan seutas kekuatan spiritual pada penguasa berat itu. Ini akan menjadi penunjuk arah baginya. Penglihatannya di bawah magma akan sangat kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magmanya juga sangat padat, apalagi ukurannya sangat besar. Jika seseorang menjelajahinya secara acak, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma? Dalam keadaan kacau, seseorang mungkin akan berjalan semakin jauh dari rambut tersebut. Bahkan jika ada yang tidak beres, Xiao Yan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan nyawanya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya santai. Dia menghirup udara saat nyala api hijau giok perlahan keluar. Akhirnya, itu melilit seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekelompok api hijau giok yang menyala. Guyuran, Xiao Yan berhenti merasa ragu setelah api mengelilingi tubuhnya sepenuhnya. Dia memasuki magma kental, gelombang gelembung naik dan meledak dengan cepat. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi menjadi sunyi senyap. Hanya penguasa hitam di tembok gunung yang tersisa, memancarkan cahaya samar-samar, tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan segera melonjak dari segala arah setelah Xiao Yan memasuki dunia magma. Seolah-olah ia ingin memeras Xiao Yan ke dalam pasta daging. Namun, setelah Dou Qi yang kuat keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apapun, dia akhirnya menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api tak terlihat perlahan melengkung dan muncul dari ujung jarinya. Kemunculan gumpalan api ini tiba-tiba menyebabkan tempat tersebut menjadi panas dan terang. Setelah itu, nyala apinya bergeser sedikit sebelum mengarah ke wilayah magma yang dalam. Akhirnya, ia mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api hati jatuh. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu? Bagaimanapun, adalah alasan mengapa dia tidak merasakan perasaan seperti itu ketika dia menangkap api saat itu. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi sosok api berwarna hijau giok yang membawa keraguan di hatinya. Ia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat ia menembus magma kental. Nyala api yang tak terlihat beberapa meter di depannya, bertindak seperti pemandu. Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya adalah tempat lahirnya api hati jatuh. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja, kemungkinan besar bahkan penatua pertama Su Qian tidak memiliki banyak pemahaman mengenai bidang magma yang tersembunyi di bawah Akademi Dalam. Dulu, tempat ini adalah kediaman api hati jatuh. Para ahli Akademi Dalam sedang memikirkan segala cara untuk menutup lubang tersebut agar tidak merusak segelnya dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang berinisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiao Yan menundukkan api hati yang jatuh, tetua pertama Su Qian pernah datang ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma yang tak ada habisnya ini, dia berbalik dan pergi dengan rasa takut.
Bagaimanapun juga, dia bukanlah Xiao Yan. Meskipun dia memiliki kekuatan seseorang di kelas Douzong, dia masih terlihat sangat kecil ketika dihadapkan dengan dunia magma bawah tanah yang telah terbentuk secara alami setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan pola pikir eksplorasinya saat dia dengan cepat pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberi Xiao Yan informasi apapun mengenai dunia magma ini. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Magma yang luas itu berwarna merah cerah. Sosok api hijau giok yang turun dengan cepat di dunia magma merah terang ini tampak sangat menarik perhatian. Wajah Xiao Yan di dalam nyala api hijau giok menjadi tegang. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun, bola api hati jatuh di depannya masih terus turun. Itu tidak menunjukkan sedikit pun tanda berhenti. Hal ini menyebabkan Xiao Yan takut merasa rileks di hatinya.